pasukan tengah itu 100.000 orang dengan ekor pasukan 70.000 orang. Maka yang terjadi pada saat itu jalanlah, dan Rustum ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata muslim, dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar, jalan dulu yang 70.000 itu. Setelah perjalanan 2 hari baru keluar yang 100.000. Setelah perjalanan 2 hari baru keluar lagi yang 70.000. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu 10 orang ini diutus oleh Sa'ad, coba ngintai. 10 orang ini memang pemberani, terutama 2 orang ini. Masuklah mereka ke pedalaman, kampung demi kampung, lewatin ke dalam sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70.000 orang pertama ini, maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan, ini dia pasukannya nih. Ada bendera, ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung, sekitar 70.000 orang. Pada saat itu orang-orang semua mengatakan ini pasukannya. Kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. 2 orang sahabat ini, sengaja saya sebutin namanya karena mereka punya kiprah. Si Amr bin Karib tadi dengan Tulaiha bin Khuwailid. 2 orang ini bilang bukan. Ini bukan inti pasukan, ini cuma ujung tombaknya, pasukan depannya saja. Kata yang 8 orang, pastilah ini. Dia bilang enggak. Kalau kalian mau pulang silahkan, kalian pulang aja. Pulanglah 8 orang ini. 2 orang ini adalah 2 kepala suku dari Yaman. Dan 2 orang ini dulu di zaman jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala, sering minta tolong. Dan kalau 2 orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena 1 orang dianggap seperti kekuatan 1000. Beraninya luar biasa. Yang terjadi adalah pada saat itu 2 orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Perjalanan 2 hari ditemukanlah 100.000 itu. Pasukan yang kedua. Kata Amr kepada Tulaiha, wahai Tulaiha, ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih. Masih ada pasti. Karena Tulaiha kepala suku sering ikut berperang, tahu dia. Ini sekitar 100.000 orang. Kata Amr, apa yang kita lakukan? Kata Tulaiha, masuk lagi. Kita cari ujungnya, ekornya di mana. Karena di situ biasa pimpinannya. Jalanlah mereka perjalanan 2 hari lagi sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekalian adalah ibu kotanya Kisra pada saat itu. Ya, sangat terkenal, memiliki istana putih. Maka yang terjadi, kata Amr, ayolah kepada Tulaiha, jalan. Jalan sampai 2 hari menemukan 70.000 lagi pasukan. 70.000 pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, ternyata di situ memang ada singgasana, ya, ada Rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih, ini biasa gajah-gajah pilihan. Maka kata Amr, apakah ini ekornya? Kata Tulaiha, iya. Kata Amr, kalau gitu ayo kita pulang. Sampaikan aja kepada Sa'ad, berarti jumlah mereka 240.000. Kata Tulaiha, wahai Amr, sudah sejauh ini kita jalan 6 hari perjalanan, terus kamu pulang kosong. Kata Amr, kamu apa? Kata Tulaiha, serang. Riwayat saya menyebutkan, maka kata si Amr, wahai Tulaiha, kau sadar kita 2 orang lawan 70.000? Kata Tulaiha, iya. Apa yang kau takutkan? Gitu kan? Kalau kau memang tidak mau menyerang mereka, berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku, gitu kan? Kata Amr, bukan masalah pengecut, 70.000. Dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada Sa'ad. Gitu kan? Kau tahu saya bukan pengecut, tapi kalau kita nyerang, kita terbunuh, berarti yang diinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat. Kata Tulaiha, kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut, tunggu di sini. Ini Tulaiha adalah luar biasa. Beliau takbir sendirian, dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ini sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga dari wilayahnya dia, dan lagi istirahat. Pas sudah malam. Kemudian dia datang sendirian, si Amr nunggu. Dia serang, kemudian dia datang ke kemah-kemah mereka, memutusin tali-tali kemah mereka. Semua yang didapat ditebasin sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 orang. Karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, sering terulang, maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum, pimpinan mereka. Dia tebas talinya, kemudian diambil kudanya Rustum. Kuda yang paling bagus pimpinannya diambil, kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang muslimin. Padahal cuma 1 orang, kemahnya semua sudah runtuh. Obornya diambil, dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia 1 orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat ghanimah. Kemudian dua-duanya pulang. Gitu. Amr sempat kagum pada saat, tapi Amr tidak ikut ya. Gitu. Pulanglah dia, lalu diperdengarkan kepada Sa'ad. Sa'ad mengatakan, bagus yang kamu lakukan. Itu yang namanya prajurit gitu. Mesti nyerang, jangan takut gitu kan.
Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu sebelum terjadi peperangan. Dan Sa'ad tetap berpegang pada instruksi, dan ini penting sekali, memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuh. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang. Ringkas cerita, pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kena penyakit kulit waktu itu. Tiba-tiba di tubuhnya muncul bisul-bisul, dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nanah dan darah, kesakitan. Jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap, dia nggak bisa yang lain. Sa'ad radhiyallahu anhu, maka Sa'ad mengatakan, saya menunjuk Khalid bin Marfa', ini ada satu tabi'in ya. Kata Sa'ad, letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Kebetulan Qadisiyah ini ada di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu, maka Sa'ad pun dibawa sampai ke atas. Nah, Sa'ad ini radhiyallahu anhu baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh, dan ternyata hikmahnya juga adalah Sa'ad jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh, karena kalau dari gunung kan kelihatan. Terus Sa'ad terus memotivasi ya para pasukannya sampai dia mengatakan, aku telah mewakilkan kepada Khalid bin Arfatah sebagai wakilku, maka ikutilah dia. Maka mereka pun akhirnya mengikuti Khalid bin Arfatah. Kata Sa'ad menjelang sholat duhur, jangan pernah menyerang sampai azan duhur dan kalian sholat duhur. Setelah sholat duhur, maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir. Saat takbir, orang yang dibawanya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak 30.000 orang. Setelah itu kalian tenang, tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka Sa'ad pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh sambil berdoa kepada Allah, lalu berkata Allahu Akbar yang kedua. Sampailah kepada orang yang dekat Sa'ad, lalu menyampaikan sampai ke pasukan, semuanya takbir yang kedua. Kemudian Sa'ad melihat lagi ke arah musuh sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengucapkan takbir yang ketiga. Dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan Sa'ad bisa melihat dari jarak jauh, mereka saling melihat satu sama yang lain. Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut, karena 30.000 orang semua takbir. Maka Sa'ad berkata, saya akan takbir yang ketiga, dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian, kuatkan pelana-pelana kuda kalian, bertawakallah kepada Tuhan kalian, dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, subhanallah akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatunya, sendalnya, dan ini ternyata punya efek juga. Musuh-musuh pada saat melihat 30.000 orang di hadapannya, walaupun jaraknya lumayan gitu kan, tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya itu melihat ke arah sepatunya, karena instruksi pemimpin begitu. Musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih, gitu kan. Ada yang dirahasiakan, gitu kan. Padahal instruksi Sa'ad cuma begitu, suruh kuatkan sendal-sendal kalian, kuatkan pelana-pelana kalian. Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah SWT. Maka yang terjadi pada saat itu, semua pun memperhatikan. Sa'ad melihat dari atas. Kata Sa'ad, setelah takbir yang keempat, maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keras, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan. Saat bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, disampaikan Allahu Akbar, semuanya bertakbir, maka dilakukanlah ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Mereka begitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan musuh-musuh mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, bertebaran jatuh karena semangat yang besar. Orang-orang muslim ingin mencari kematian karena Sa'ad mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat karena mereka menerima gaji dari itu. Beda. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jarum maju ke depan, terus maju saja dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah Al-Anfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kancah peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya kalau lagi berkecamuk pun pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak, memang sengaja begitu, dan oleh Sa'ad disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang